Saya akan menjelaskan hakikat ancaman terhadap integrasi nasional. Seperti yang kita ketahui bersama, setiap negara di dunia memiliki ancaman terhadap integrasi nasionalnya. Hal ini juga berlaku bagi bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia, di mana salah satu penyebab munculnya ancaman integrasi nasional ialah letak wilayah Indonesia yang sangat strategis, serta bentuknya yang berupa kepulauan. Ancaman terhadap integrasi bangsa dapat berupa ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Melalui video ini saya akan menjelaskannya lebih lanjut. Mari kita simak videonya. Yang pertama yaitu dampak posisi silang Indonesia terhadap integrasi nasional. Posisi Indonesia yang berada di tengah-tengah dunia yang melewati garis khatulistiwa diapit oleh dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia dan berada di antara dua samudera yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kondisi tersebut menjelaskan bahwa Indonesia berada pada posisi yang sangat strategis, di mana posisi silang negara Indonesia tidak hanya meliputi aspek kewilayahan saja, melainkan meliputi pula aspek-aspek kehidupan sosial. Seperti ideologi Indonesia terletak antara komunisme dan liberalisme. Mengapa demikian? Ideologi yang dianut oleh Indonesia bukanlah ideologi yang sama seperti komunis dan liberalis, yang hanya mementingkan satu golongan tertentu, melainkan ideologi Indonesia menyematarakan antara kepentingan individu maupun golongan. Berdasarkan keadaan negara Indonesia, terdapat juga dampak positif dan negatifnya. Dampak positifnya yaitu dari posisi silang Indonesia, yaitu dalam kemajuan bangsa Indonesia dan sebagainya. Dampak negatifnya, yakni menjadikan Indonesia sebagai negara yang tidak terbebas dari ancaman yang memecah belahkan bangsa. Kita lanjut, apa itu integritas nasional? Integritas nasional ialah kesatuan yang bulat dan utuh dari suatu bangsa. Dalam membangun integritas nasional, bangsa Indonesia akan menghadapi berbagai AHGT. Apa itu AHGT? AHGT merupakan singkatan dari ancaman, hambatan, gangguan, dan tantangan. Kita akan membahasnya lebih lanjut. Yang pertama yaitu ancaman. Ancaman ialah suatu usaha yang dilakukan oleh sekelompok golongan untuk mengunggah kebijakan yang berdasarkan strategi dan konsep yang sudah disediakan sedemikian rupa. Yang kedua yaitu tantangan. Tantangan ialah suatu usaha yang dilakukan bertujuan untuk mengunggah kemampuan yang menantang. 2. Ancaman integrasi nasional di berbagai bidang. Ancaman integrasi sudah pasti akan dihadapi dalam mewujudkan integrasi nasional. Ancaman-ancaman dalam integrasi nasional dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ancaman militer dan non-militer. Berikut akan dijelaskan mengenai ancaman dalam mewujudkan integrasi nasional. Ancaman militer dalam tanda kurung bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa. Berikut berbagai ancaman militer terhadap integrasi bangsa. Yang pertama, agresi atau invasi. Agresi atau invasi adalah suatu usaha yang mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan warga negara, dari usaha agresi kecil sampai agresi yang berskala besar. Tindakan pelanggaran wilayah garapan. Tindakan pelanggaran wilayah garapan juga termasuk ke dalam ancaman militer karena melanggar batas wilayah tanpa persediaan yang sah. 3. Pemberontakan senjata. Pemberontakan umumnya timbul dari dalam negeri yang terjadi akibat oknum-oknum tertentu yang tidak jarang disokong oleh asing yang diwujudkan secara terbuka maupun tertutup. Contoh pemberontakan bersenjata yang pernah terjadi di Indonesia adalah pemberontakan yang sangat keji yang dilakukan oleh PKI yang sekarang menjadi sejarah kelam bagi Indonesia dan diperingati setiap 30 Desember atau G30 SPKI. 5. Aksi teror bersenjata. Aksi teror bersenjata merupakan bentuk kegiatan terorisme yang mengancam keselamatan bangsa dan berusaha menerbangkan rasa ketakutan terhadap warga negara. 6.
6. Gangguan keamanan di laut dan udara. Gangguan keamanan di laut dan udara merupakan bentuk ancaman militer yang mengganggu kinerja dan stabilitas daerah, laut, dan udara di suatu negara. Tahukah Anda apa saja ancaman non-militer terhadap integrasi nasional? Berikut ancaman terhadap integrasi nasional di berbagai bidang. Yang pertama, ancaman di bidang ideologi. Ancaman di bidang ideologi mempertaruhkan keutuhan dan kesatuan bangsa sebagai negara yang berdaulat, karena ancaman ini mengguncang ideologi yang telah paten di suatu negara. Di Indonesia sendiri, ideologi Zionis dan komunis sangat dilarang keras. Akan tetapi, itu tidak berarti bahwa Indonesia terbebas atau terlepas dari paham komunis dan Zionis, atau juga paham lainnya seperti liberalisme yang mulai tertanam di jiwa-jiwa muda bangsa ini. Liberalisme yang disokong oleh Amerika Serikat mempengaruhi hampir semua negara di dunia, termasuk Indonesia. Hal ini merupakan salah satu akibat dari era globalisasi. Globalisasi ternyata mampu meyakinkan kepada masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran. Akan tetapi, pada umumnya pengaruh yang diambil justru yang bernilai negatif. Misalnya, dalam gaya hidup yang diliputi kemewahan, pergaulan bebas, dan sebagainya. Hal tersebut tentu saja apabila tidak diatasi, akan menjadi ancaman bagi kepribadian bangsa Indonesia yang sesungguhnya. Yang kedua, ancaman di bidang politik. Ancaman bagi integrasi nasional tidak hanya dari dalam negeri, melainkan juga dari luar negeri. Bukan hanya di bidang ideologi, tetapi ancaman juga dapat berasal dari bidang politik. Tahukah Anda ancaman di bidang politik dalam integrasi, baik dari luar maupun dari dalam negeri? Berikut ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik dari luar negeri. Dari luar negeri, ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Bentuk ancaman non-militer berdimensi politik yang sering kali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekan negara lain adalah intimidasi, provokasi, atau blokade politik. Ancaman di bidang politik dari dalam negeri. Ancaman yang berdimensi politik yang bersumber dari dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuatan berupa pengerahan massa untuk menumbangkan suatu pemerintahan yang berkuasa atau menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah. Selain itu, ancaman separatisme merupakan bentuk lain dari ancaman politik yang timbul di dalam negeri. Sebagai bentuk ancaman politik, separatisme sulit dihadapi dengan menggunakan kekuatan. Hal ini membuktikan bahwa ancaman di bidang politik memiliki tingkat risiko yang besar yang mengancam kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa. Yang ketiga, ancaman di bidang ekonomi. Apakah setiap kegiatan dewasa ini dapat berdiri sendiri? Tentu saja tidak. Seiring dengan adanya globalisasi, maka setiap bidang kegiatan tidak dapat berjalan sendiri. Hal ini juga berlaku pada bidang ekonomi. Perekonomian negara Indonesia merupakan ekonomi kerakyatan, di mana ekonomi kerakyatan menghindari hal-hal berikut, yaitu sistem free fight liberalism yang hanya menguntungkan pelaku ekonomi liberal, sistem etatisme dalam arti negara beserta aparatur negara bersifat dominan dan mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara. Pemusatan kekuatan ekonomi pada suatu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat dan bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial. Pada hakikatnya, ekonomi suatu negara tidak bisa berdiri sendiri. Hal tersebut merupakan bukti nyata dari pengaruh globalisasi. Globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan di mana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara. Adanya globalisasi
Perekonomian di suatu pihak mengakibatkan terbukanya peluang besar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif dan juga membuka peluang masuknya produk-produk global ke dalam pasar domestik. Dan Indonesia, khususnya dalam bidang ekonomi sebagai berikut. A. Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar sehingga barang-barang lokal akan semakin terdesak karena kalah bersaing. B. Seiring dengan semakin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia yang pada akhirnya mereka dapat mendikte atau menekan pemerintah atau bangsa kita. C. Timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. D. Sektor-sektor ekonomi rakyat yang dibebaskan subsidi semakin berkurang, koperasi semakin sulit berkembang, dan penyerapan tenaga kerja dengan pengelola padat karya semakin ditinggalkan, sehingga angka pengangguran dan kemiskinan susah dikendalikan. Ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman di bidang sosial budaya Ancaman di bidang sosial budaya dapat berasal dari ancaman dari dalam dan dari luar. Ancaman dari dalam adalah ancaman dari dalam didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Isu tersebut menjadi titik pangkal timbulnya permasalahan seperti separatisme, terorisme, kekerasan, dan bencana akibat perbuatan manusia. B. Ancaman dari luar. Ancaman sosial budaya dari luar timbul sebagai akibat dari pengaruh negatif globalisasi, diantaranya munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri. 2. Sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Hal ini membuat manusia suka memaksakan diri dan berani melanggar norma-norma. 3. Adanya sikap individualisme yang dapat menimbulkan ketidakpedulian terhadap orang lain. Sikap individualisme yaitu sikap selalu mementingkan diri sendiri serta memandang orang lain tidak ada dan tidak bermakna. Sekarang saya akan membahas strategi mengatasi ancaman di bidang non-militer. Ini merupakan segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, serta keselamatan segenap bangsa. Sekarang saya akan membahas strategi mengatasi ancaman di bidang non-militer. Yang pertama yaitu strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik. Untuk mengatasi ancaman di bidang ini, terdapat 4 hal yang harus dikembangkan. Yang pertama itu demokratisasi, kebebasan, keterbukaan, dan hak asasi manusia. Mengapa demikian? Karena Indonesia sebagai negara yang menganut paham demokrasi Pancasila harus mampu menumbuhkan pemerintahan yang kuat, mandiri, serta tahan uji. Adapun upaya untuk menghadapi ancaman di bidang ideologi, yaitu dengan menerapkan Pancasila dalam segala aktivitas berbangsa dan bernegara. Adapun juga upaya untuk menghadapi ancaman di bidang politik, terdapat 2 cara. Yang pertama yaitu strategi pendekatan dari dalam, seperti penguatan di berbagai lembaga dan sebagainya. Yang kedua yaitu strategi pendekatan dari luar, seperti mengusaha upaya untuk strategi diplomatik dengan melakukan pendekatan politik luar yang bertujuan untuk membangun kerjasama agar dapat meningkatkan rasa saling percaya antar negara. Seperti yang Anda ketahui, bahwa pengarahan dan penggunaan kekuatan berdasarkan strategi Sihan-Kamrata yang dilaksanakan berdasarkan pertimbangan ancaman yang dihadapi Indonesia, di mana agar pengarahan dan penggunaan kekuatan pertahanan dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Diupayakan keterpaduan yang sinergis antara unsur militer dengan unsur militer lainnya, maupun antara kekuatan militer dengan kekuatan non-militer. Adapun keterpaduan tersebut sebagai berikut. Keterpaduan antar unsur militer. Keterpaduan antar unsur militer diwujudkan dalam keterpaduan 3 kekuatan militer Republik Indonesia, yaitu keterpaduan antar kekuatan darat, kekuatan laut, dan kekuatan udara. Yang kedua, keterpaduan antara kekuatan militer dan non-militer. Keterpaduan antara kekuatan militer dan kekuatan non-militer
diwujudkan dalam keterpaduan antar komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. Keterpaduan antar unsur militer serta antara kekuatan militer dengan non-militer tersebut diperlukan dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan pertahanan, baik dalam rangka menghadapi ancaman tradisional maupun ancaman tradisional. Tahukah Anda apa yang dimaksud dengan ancaman tradisional atau non-tradisional? Berikut akan dijelaskan ancaman tradisional dan non-tradisional serta upaya penanganannya. Ancaman tradisional. Ancaman tradisional merupakan ancaman militer dari negara lain. Ancaman tradisional meliputi invasi dan konflik terbatas yang berkaitan dengan pelanggaran wilayah dan atau menyangkut masalah perbatasan. Ancaman invasi memiliki kemungkinan yang lebih kecil, namun tetap perlu dipertimbangkan. Adapun ancaman tradisional yang mungkin terjadi adalah konflik terbatas yang berkaitan dengan pelanggaran wilayah dan menyangkut masalah perbatasan. Untuk menghadapi ancaman tradisional ini, maka komponen utama disiapkan untuk melaksanakan operasi militer untuk perang, OMP. OMP adalah operasi militer dalam menghadapi kekuatan militer negara lawan, baik berupa invasi, agresi, maupun infiltrasi. Namun demikian, bentuk perselisihan dengan negara lain selalu diupayakan penyelesaian dengan jalan damai. Penggunaan kekuatan pertahanan untuk tujuan perang hanya dilaksanakan sebagai jalan terakhir apabila cara-cara damai tidak berhasil. Ancaman non-tradisional. Tahukah Anda tentang ancaman non-tradisional? Ancaman non-tradisional adalah ancaman yang dilakukan oleh aktor non-negara terhadap keutuhan wilayah, kedaulatan negara, dan keselamatan bangsa Indonesia. Contoh dari ancaman non-tradisional ini dapat berbentuk gerakan separatis bersenjata, terorisme internasional maupun domestik, aksi radikal, pencurian sumber daya alam, penyeludupan, kejahatan lintas negara, dan berbagai bentuk aksi ilegal lain yang berskala besar. Dalam menghadapi ancaman non-tradisional ini, kekuatan pertahanan terutama TNI juga disiapkan untuk melaksanakan operasi militer selain perang, OMSP. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, yaitu TNI mempunyai tugas untuk melaksanakan operasi militer selain perang, OMSP. OMSP adalah operasi militer yang dilaksanakan bukan dalam rangka perang dengan negara lain, melainkan untuk tugas-tugas lain seperti melawan pemberontakan bersenjata, gerakan separatis, tugas mengatasi kejahatan lintas negara, tugas bantuan, tugas kemanusiaan, dan tugas perdamaian. Bangsa Indonesia harus menunjukkan eksistensinya sebagai negara yang kuat dan mandiri, namun tidak meninggalkan kementerian, kemitraan, dan kerjasama dengan negara lain. Untuk mencapai hal tersebut, bangsa Indonesia harus segera mewujudkan hal-hal sebagai berikut. 1. Mengembangkan demokrasi politik. Yang kedua, mengaktifkan masyarakat sipil dalam area politik. 3. Mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan tugas perannya secara baik dan benar. 4. Memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintah yang bersih dan berwibawa. 5. Menegakkan supremasi hukum. 6. Memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. B. Strategi mengatasi ancaman bidang ekonomi. Globalisasi semakin berkembang dan menjangkau semua aspek kehidupan, terutama ekonomi. Globalisasi perekonomian mengharuskan penghapusan seluruh batasan dari hambatan terhadap arus modal, barang dan jasa, dan perkembangannya. Globalisasi ekonomi lebih dikendalikan oleh negara-negara maju, sementara negara-negara berkembang kurang diberi ruang dan kesempatan untuk memperkuat perekonomiannya. Untuk melumpuhkan ancaman di bidang ekonomi dan memperkuat kemandirian bangsa, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik untuk pasar dalam negeri sehingga memperkuat perekonomian rakyat. 2.
2. Pertanian dijadikan prioritas utama karena mayoritas penduduk Indonesia bermata pencarian sebagai petani. 3. Industri Indonesia harus selalu menggunakan bahan baku dari dalam negeri sehingga tidak bergantung impor dari luar negeri. 4. Diadakan perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, artinya segala sesuatu yang menguasai hajat hidup orang banyak haruslah bersifat murah dan terjangkau. 5. Tidak tergantung pada badan-badan multilateral seperti pada IMF, Bank Dunia, dan WTO. 6. Mempererat kerjasama dengan sesama negara berkembang untuk bersama-sama menghadapi kepentingan negara-negara maju. C. Strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya. Globalisasi mempengaruhi hampir seluruh aspek yang ada di masyarakat, termasuk aspek-aspek sosial budaya. Aspek globalisasi terhadap budaya tampak salah satu pada budaya konsumsi, disadari atau tidak. Di era globalisasi ini terdapat kenyataan yang tidak dapat dipungkiri, yaitu pertarungan antar budaya barat dan budaya timur. Semakin berkembangnya budaya barat dapat dilihat dari remaja masa kini yang begitu menyukai budaya impor yang datang dari barat. Perlu diperhatikan adalah hal-hal yang tidak menguntungkan. Peran serta masyarakat mengatasi ancaman dalam membangun integrasi nasional. Ancaman integrasi bagi sebuah negara bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan juga merupakan tanggung jawab rakyat. Oleh karena itu, peran serta rakyat dalam menghadapi ancaman terhadap integrasi nasional harus ditanamkan, di mana peran serta akan timbul jika seseorang memiliki kesadaran. Kesadaran dapat diartikan sebagai sikap perilaku diri yang tumbuh dari kemauan diri dengan dilandasi suasana hati yang ikhlas, rela, tanpa tekanan dari luar, untuk bertindak yang umumnya dalam upaya mewujudkan kebaikan yang berguna untuk diri sendiri dan lingkungannya. Peran serta dan kesadaran masyarakat mempunyai makna bahwa individu harus mempunyai sikap dan perilaku diri yang tumbuh dari kemampuan diri yang dilandasi keikhlasan, kerelaan bertindak demi kebaikan bangsa, dan dari kemauan diri yang dilandasi keikhlasan, bertindak demi kebaikan bangsa dan dari kemauan diri yang dilandasi dan negara dari kemampuan diri yang dilandasi keikhlasan, kerelaan bertindak demi kebaikan bangsa dan negara Indonesia untuk mengatasi ancaman dalam membangun integrasi nasional. Peran serta masyarakat untuk mengatasi ancaman dalam membangun integrasi nasional yaitu: pertama, melakukan gotong royong dalam peningkatan kesadaran bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kedua, bersedia memperoleh berbagai macam pelayanan umum secara tertib. Ketiga, membangun kesadaran pentingnya integrasi nasional. Keempat, merawat dan memelihara lingkungan bersama-sama dengan baik. Kelima, menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan dan agama yang dianutnya. Keenam, tidak membeda-bedakan keberagaman misalnya pada suku, budaya, daerah, dan sebagainya. Ketujuh, menggunakan segala fasilitas umum dengan baik. Kedelapan, menjaga keamanan wilayah negara dari ancaman yang datang dari luar maupun dari dalam negeri. Kesembilan, mau dan bersedia bekerja sama dengan segenap lapisan atau golongan masyarakat. Kesepuluh, memberi kesempatan yang sama untuk merayakan hari besar keagamaan dengan aman dan nyaman. Ke-11, bersedia untuk menjaga keutuhan NKRI. Ke-12, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ke-13, berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang dilakukan dalam masyarakat dan pemerintah.
Ke-14, menjaga kelestarian lingkungan dan menjaga terjadinya pencemaran lingkungan. Ke-14, menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Dan ke-15, mengolah dan memanfaatkan kekayaan alam guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ay, 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 ay.